Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa Ramadan Barakah pada pagi hari ini yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih dalam suasana Ramadan, tidak terasa kita sudah, eee, menjalani puasa yang ke-10 ya, artinya, Ramadan yang ke-10, dan tak bosan juga kemudian kita menemani para pemirsa, dalam Ramadan kali ini, yang insyaallah, eee, pada sesi ini kita, akan membahas terkait hadis sultaniyah. Insyaallah, pemateri kita sudah siap di sini, insyaallah dalam waktu 1 jam ke depan, Ustadz Didan Wahid akan kemudian membersamai kita dalam kajian hadis. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Ustadz? Ya, alhamdulillah ya, sehat Alhamdulillah, walafiat. masyaallah. Insyaallah Ustadz Didan Wahid yang akan membersamai kita para pemirsa Ramadan Barakah pada pagi hari ini, dalam 1 jam ke depan Ustadz ya, Iya, yang insyaallah. insyaallah Ya, pada pagi hari ini beliau akan membahas tentang kepala daerah dalam timbangan syariah. Masya Allah. iya, insyaallah. Pembahasannya ini Masya Allah, Ustaz. Ya, silakan Ustaz, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan Ustaz. Tafadhal. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi karrama hazihil ummah basariatil kamilah wa khassa biha binubuwatin nabiyil karimah wa ayyadaha bil khilafatir rasyid ala min hajjin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu arsalahu bi risalatil qudsiyah wa ahkamihi sharifah li muadalatin kulli muskilatin saghiratin aw kabirah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilaihi anta maksud wa ridaka matlub. Para pemirsa Ramadan Barakah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berkat karunia-Nya kita bisa, bersua kembali ya dalam kegiatan atau agenda Ramadan Barakah ya yang diselenggarakan oleh Makassar, Cinta Quran ya, walaupun hanya melalui virtual ya. Semoga, aktivitas kita hari ini ya termasuk ibadah puasa kita ya hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin Amin, ya amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Salawat dan salam ya tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa menjadi, suri toladan ya, uswatun hasanah bagi kita semua. Ya baik, pemirsa Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali, kegiatan ini ya, saya ingin mengangkat satu hadis, satu ayat ya, ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma" a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa hari ini telah aku sempurnakan agamamu, ya. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, ya. Nah, ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan paripurna, ya.
Tak satu pun perkara dalam kehidupan manusia, melainkan ada aturan, hukum dan penyelesaiannya di dalam Islam. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menjelaskan tuntunan, hukum dan solusi Islam atas berbagai perkara. Nah, tentu itu semua bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kita untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh atau panutan, ya. Kenapa? Karena tak satu pun manusia di muka bumi ini, ya, yang layak dijadikan sebagai contoh, yang layak dijadikan sebagai panutan atau teladan melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah pun telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sungguh ya, telah ada contoh yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah saja Eee, menjamin bahwa Rasul itu adalah sebaik-baiknya contoh, ya. Nah, para pemirsa, Ramadan Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terkait ayat ini, Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menjelaskan bahwa ayat ini, bersifat umum, Ustaz, ya, bersifat Masya umum, Allah. mencakup semua, perkara, ya. Hmm. Nah, karena itu kaum muslimin itu hendaknya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh atau panutan atau menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai teladan dalam semua perkara, ya, dalam Hmm. semua aspek, baik itu terkait akidah, ya, ibadah, akhlak maupun politik, Hmm. termasuk dalam hal kepemimpinan, daerah. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatannya itu, eee, kepala daerah dalam timbangan, syariah Islam. Masya Allah. Iya. Nah, apalagi kan, kita ini ya, pemerintah kita ini baru berapa bulan yang lalu itu, melaksanakan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan, kepala daerah ya, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota di beberapa daerah secara serentak. Nah, saya kira ini perlu kita, angkat tema ini ya untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa Wah, seperti apa sih ya sistem, kepala daerah dalam ya. Islam, ya Baik, Sat. kepala daerah dalam timbangan, Islam, iya. Menarik Nat pembahasannya ya. Jadi, dari pembahasan tadi di awal saya sudah bertanya-tanya Sat. Mungkin para pemirsa juga ingin bertanya ini, Iya, eee, sebenarnya bagaimana sih itu Sat, pemilihan kepala daerah itu dalam sistem Islam? Sebagaimana yang kita ketahui ya pada iya, pada hari ini sistem pemilihan, kepala daerah apalagi yang baru-baru ini kita iya, mengadakan pesta demokrasi itu Masya Allah. Dana yang kemudian digelontorkan itu luar iya, biasa, tidak luar biasa, sedikit. iya, iya, Lantas bagaimana iya, dalam Islam, Ustaz? iya, baik. Mohon penjelasannya, Ustaz, Ya, tafadhal. jadi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kepala negara Islam di Madinah ya. Mmm. Jadi beliau itu banyak memilih dan mengangkat, pemimpin atau kepala daerah ya. Beliau juga telah menjelaskan kriteria pemimpin atau kepala daerah termasuk tentu pejabat-pejabat ya, Mhm. bahwa salah satunya adalah, pemimpin atau kepala daerah itu, dipilih berdasarkan kelayakan, kapasitas dan keamanahannya, Mmm. ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza du'iyatul amanatu fantazirus sa'ah." Qala kaifa ida'atuha? Qala iza wusilal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Ya, seorang Arab Badui bertanya, "Kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimanakah amanah itu disia-siakan?" Mmm. Rasulullah bersabda, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah." Jika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan tunggulah saat-saat Kehancuran. kehancurannya. Nah, ini diriwayatkan oleh, Al-Bukhari dan Ahmad. Ya, jadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa jika urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, Mmm. atau jika urusan itu diserahkan kepada orang yang tidak layak, maka akan terjadi kerusakan. Nah, dan Masyaallah. itu berarti kita telah menyia-nyiakan amanah, ya. Masyaallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita itu untuk menunaikan amanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu
memerintahkan kita untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya. Nah, eee, ayat ini atau mafhum mukhalafah daripada ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk menyerahkan amanah itu kepada yang yang bukan bukan ahlinya. ahlinya, melarang kita untuk menyerahkan urusan itu kepada orang yang tidak layak. Mmm, Nah, termasuk, jabatan itu hendaknya tidak diberikan kepada orang yang memintanya, tidak mhm, diberikan kepada orang yang berambisi, terlebih-lebih kepada orang yang terobsesi terhadap, jabatan. jabatan tersebut, ya. Nah, Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan dalam, menuturkan bahwa ketika ada orang, ya, meminta jabatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu menolaknya, Mhm, ya. Kemudian beliau menunjuk orang lain. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat itu, bersabda, ya, "Wallahi, ya, la nuwalli ala hadza amali ahada sa'alahu wala ahada harhasa alaihi." Ya, jadi Rasul, bersabda, "Wallahi, demi Allah." Nah, mhm, jadi Rasul itu bersumpah. bersumpah, ya, dengan nama Allah. Ya, lan wali ala haza amali bahwa kami tidak mengangkat atas jabatan ini seorang pun yang memintanya dan tak seorang pun yang berambisi terhadapnya. Ya, jadi peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini seharusnya ya benar-benar benar-benar disadari oleh umat. Ya, kenapa? Karena saat ini banyak orang yang berambisi untuk menjadi, kepala Iya daerah, betul, Ustaz. ya. Lalu kemudian mereka dipilih sebagai calon kepala daerah bukan atas dasar kelayakan, keamanan, dan kapasitasnya. Mhm, Tetapi pemilihan mereka itu pertama-tama ditentukan oleh seberapa banyak uang mhm, atau modal yang mereka miliki untuk pencalonan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, ya. Ya, mhm. sebab dalam sistem politik demokrasi ini berbiaya sangat mahal, sangat Wah, tinggi, ya. Nah, untuk menjadi, kepala daerah saja misalnya, ya, itu dibutuhkan atau dikeluarkan dana itu, puluhan bahkan ratusan miliar rupiah masya untuk Allah, menjadi kepala daerah, ya. luar biasa banyak, Ustaz. Iya, iya, luar biasa banyak, bahkan untuk daerah tertentu itu bisa mencapai triliunan, bayangkan, ya. Nah, faktanya pun, telah nyata dirasakan oleh rakyat, ya. Akhirnya banyak pejabat kepala daerah itu akhirnya melakukan korupsi, Mhm, ya, memperdagangkan jabatan dan kebijakan, serta berkolusi dengan para kapitalis atau pemilik modal. mhm, Nah, sementara, kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak itu justru, sering terabaikan, yang mmm, akhirnya beban hidup rakyat pun semakin berat dari hari ke hari. Nah, seperti inilah fakta dalam sistem pemilihan kepala daerah dalam sistem demokrasi. Ya, mhm. begitu. Ya. Baik, Ustaz, masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Luar biasa ya, ketika kemudian kita membandingkan bagaimana sistem pemilihan, yang ada dalam sistem pada hari ini itu luar biasa ketimpangannya, Ustaz, ya. Tapi mohon dijelaskan, Ustaz, terkait, sistem pemilihan dalam Islam itu, Ustaz. Iya, Tadi kan sempat dibahas, terkait, ada kriteria khusus. iya, Lantas kriteria yang dimaksud itu seperti apa, Ustaz? iya, baik. Tafadhol, Ustaz. Jadi, sebagai kepala negara, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan pengangkatan kepala daerah, ya. Mmm, Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, mhm, ya, sebagai pengganti Nabi sebagai kepala negara, mhm, ya. Nah, jadi berdasarkan, sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, eee, para wali, mhm. ya, atau gubernur dan amil, ya, setingkat bupati dan wali kota. Jadi dalam Islam juga itu ada istilah gubernur, Oh, ada iya iya iya. istilah bupati dan wali Wali kota. Nah, kota. kalau dalam Islam itu para wali itu gubernur, ya, dan amil itu setingkat bupati dan wali kota itu ditunjuk dan diangkat langsung oleh Nabi sebagai kepala negara atau oleh khalifah yang menggantikan Nabi, sebagai kepala negara sepeninggal, beliau, ya. Jadi, dalam Islam itu kepala negara itu tidak dipilih baik langsung oleh rakyat maupun oleh wakil mereka, tetapi Mmm, ditunjuk dan diangkat langsung oleh Nabi sebagai kepala negara mhm, atau oleh khalifah yang menggantikan Nabi sebagai kepala negara. Nah, mmm, perlu dipaham juga, perlu diingat bahwa hal mendasar dari kepemimpinan daerah bukan apakah kepala daerah itu dipilih rakyat atau tidak, mmm, ya. nah, Tetapi yang mendasar itu adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu benar-benar terwujud. iya Ya, sih. jadi untuk apa juga dipilih langsung kalau kemudian tidak mampu mensejahterakan rakyat. Rakyat, iya. Ya, yang ada justru
menyengsarakan rakyat, apakah itu saya agak susah nyebutnya, menyengsarakan. Saking sengsaranya tuh Ustaz ya. Iya, menyengsarakan rakyat. Nah, sudahlah menyengsarakan rakyat, minta 3 periode lagi. Wah, Masya ini Allah, kan aneh nih kalau luar tidak biasa. mau dikatakan, tidak tahu diri ya. Kalau bahasa radikalnya ya, tidak tahu diri, dia sudahlah tidak mampu mensejahterakan rakyat, yang ada malah menyengsarakan rakyat. Eh, Minta minta 3 3 periode periode. lagi ini, wah ini ya bahasa radikalnya itu tidak, tahu diri ya. Ya, Mhm, jadi seperti itu. Jadi, hal mendasar dalam kepemimpinan itu bukan apakah kepala daerah itu dipilih rakyat atau tidak, namun yang mendasar itu adalah pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan, kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu, benar-benar, benar-benar mampu diwujudkan, ya. Nah, iya, adapun kriteria tadi itu, ya kriteria itu tadi, eee, tentu pertama adalah ketakwaan, ya, ketakwaan. Kemudian yang kedua itu adalah, kapasitasnya, ya, mmm, bagaimana kapasitasnya, ya. Makanya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah meminta jabatan kepada Rasul. Kemudian Rasul itu, menepuk, ya, pundak, Abu Dzar ini, kemudian mengatakan, "Engkau lemah, sesungguhnya, jabatan itu adalah amanah." Ya, mmm, jadi jabatan itu adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di di akhirat. akhirat kelak, ya. Ya seperti itu. Jadi, eee, nah, jadi, kriterianya itu tadi, yang pertama adalah tentu ketakwaannya. Mmm, Kalau takwa itu ya harus tentu muslim ya, ya, mmm, kemudian dia harus amanah, balik ya, laki-laki, ya kemudian, apalagi itu, ya akal sehat ya, merdeka. Itu mhm, kriteria-kriteria pemimpin dalam, dalam Islam. Islam, ya. Ya begitu Ustaz. Ya baik Ustaz, mungkin sambil kita sudah berbicara sedikit ini Ustaz tentang hadis sultaniyah, khususnya dalam pemilihan kepala daerah dalam sistem Islam, mungkin para pemirsa, Ramadan Baraka pada pagi hari ini mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya via via chat, insyaallah, ketika kemudian pertanyaan masuk akan kemudian dibahas pada pagi hari ini. Baik, Ya, sambil menunggu pertanyaan masuk saat ini, tadi dibahas tentang, periode Ustaz. ya. Nah, lantas di dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Apa kemudian ada masa tertentu, seorang pemimpin itu kemudian, berhenti atau kemudian bisa menjabat seterusnya atau seperti apa Ustaz? Atau mungkinkah ada periodenya sama dengan pada sistem pada hari ini atau seperti apa? Iya. Tafadhol Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, baik. Ya, jadi sebelum saya jawab, saya tambahkan tadi sedikit Oh ya, penjelasan saya mengenai, ini ya. Ya, jadi, hal mendasar dari kepemimpinan itu bukan apakah kepala daerah itu dipilih rakyat mmm, atau tidak ya, mmm, tetapi yang mendasar adalah, pengaturan dan pemeliharaan berbagai urusan, kepentingan dan kemaslahatan rakyat itu benar-benar, terwujud, ya. Nah, karena itu ya, Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu menyatakan bahwa sungguh ya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi kekuasaannya itu memerintah umat ya, menyuruh umat mengangkat pemimpin. Ya untuk apa? Untuk, menggantikan kenabian, kemudian melindungi agama dan mendelegasikan kepada dirinya as-siyasah, yaitu mmm, pemeliharaan berbagai urusan umat. urusan umat. Ya agar supaya pengaturan tersebut itu benar-benar bersumber dari zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu imamah ya atau khilafah, ya sinonim dari khilafah imamah yaitu merupakan pokok yang menjadi pondasi pokoknya pilar-pilar agama dan teraturnya kemaslahatan-kemaslahatan umat. Nah, itu tadi sebagai tambahan. Nah, selanjutnya bagaimana tentang periode ya Mmm, kepala daerah itu di dalam dalam Islam. Kalau di sistem demokrasi kan per 5 tahun mmm, dipilih lagi ya. Ya 5 tahun dipilih lagi mmm, ya. itu membutuhkan biaya tuh Ustaz. Itu setiap 5 tahun itu pasti membutuhkan biaya besar, ya, Mmm, membutuhkan biaya besar ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi untuk menjadi kepala daerah itu, ya dibutuhkan atau dikeluarkan dana itu, miliaran, puluhan miliar bahkan ratusan miliar, bahkan untuk daerah tertentu itu bisa mencapai triliunan. Nah, ini kan luar biasa besar, biaya politik, kos politik dalam sistem, demokrasi. Nah, bagaimana dalam sistem Islam, ya, mmm, masa periodenya itu ada. Nah, dalam Islam itu, eee tadi kalau kepala daerah itu ditunjuk dan diangkat langsung oleh kepala negara, maka pemberhentian kepala daerah itu juga dilakukan oleh, kepala negara.
ya. Jadi tidak pakai periode-periode, ya. Mmm, Jadi dia diangkat oleh kepala negara dan juga diberhentikan oleh kepala negara. Jadi para, wali atau gubernur dan amil, ya setingkat bupati dan wali kota itu, eee, bisa diberhentikan kapan saja, ya. mmm, Baik karena ada, penyimpangan, kezaliman, ketidakmampuan, atau karena faktor lainnya, bisa juga mereka diberhentikan tanpa sebab dan kesalahan mmm. tertentu. Berarti Iya. tidak ada masanya, Ustaz, ya? Iya, Mmm, contohnya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberhentikan sahabat, Mu'adz bin Jabal mmm, radhiyallahu anhu sebagai wali atau gubernur di Yaman tanpa sebab, ya, mmm, tanpa kesalahan. Khalifah Umar bin Khattab juga itu pernah memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan mmm, juga tanpa sebab dan kesalahan mmm, tertentu. Ya, nah dengan demikian maka, apa, pejabat dan masyarakat ini akan paham bahwa jabatan kepala daerah itu adalah jabatan biasa, ya, dan iya iya iya. pemangku jabatan itu bisa diberhentikan kapan saja, tidak mesti harus 5 tahun atau 10, tidak mesti. Kalau ya khalifah mau memberhentikan dan menggantikan dia, maka khalifah berhak. Nah, dengan demikian pula maka jabatan kepala daerah ini tidak akan diagung-agungkan dan orang tidak Mmm, akan, berlomba-lomba mengejar jabatan tersebut. Nah, jadi begitulah dalam Islam, tidak ada istilah periode-periode, ya terserah khalifahnya. Kalau khalifah sudah mau mengganti, ya baik itu karena ada sebab pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, atau ketidakmampuan, atau karena faktor lainnya, bisa juga mereka diberhentikan demi untuk, penyegaran dan, peningkatan kinerja. Jadi ya diganti-diganti saja, ya, diangkat-diangkat saja, tidak perlu lagi pakai pemilu yang harus, pilkada yang harus mmm, menghabiskan iya ya, iya, yang luar biasa. miliaran uang rakyat kan. Nah itu kan bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat yang luar biasa dalam Islam, begitu Ustaz. Kita kalau heran, Ustaz. Tadi menarik ya terkait, penjelasan Ustadz ini terkait, periode, terkait masa, bahwa, dibahas tentang, eee, pemerintah daerah di masa Islam itu kemudian, bisa diberhentikan kapan saja. Iya, Ketika kemudian dia ada apa, ada pelanggaran kah, ada khalifah itu bisa saja kemudian, diberhentikan kapan pun tanpa ada masanya sehingga, iya, apa, jabatan itu tidak menjadi sesuatu yang spesial di masa iya, Islam. jabatan Lantas, iya, eee, betul. ketika kemudian kita melihat hari ini Ustaz, orang itu sedang berlomba-lomba kemudian, untuk menduduki sebuah jabatan. Iya, Kira-kira apa yang mendasari itu? iya. Apa dulu? Nah, kalau dalam sistem politik, saat ini demokrasi itu memang beda dalam sistem Islam, ya. Jadi asasnya memang berbeda. Mhm, Dalam Islam asasnya itu kan, jabatan itu adalah amanah, ya, mhm, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika amanah itu kita sia-siakan, maka ya dia akan mempertanggungjawabkan amanah itu. Nah, ketika amanah itu dia laksanakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Jadi bukan masalah praktisenya ya dia sebagai pejabat, bukan, tetapi, dalam Islam itu me amanah itu, jabatan itu adalah, suatu, hal yang ini, apalagi namanya, luar biasa ya, pahala yang luar biasa mhm. ketika kita bisa menunaikan amanah itu. Tetapi juga merupakan, dosa yang luar biasa ketika kita Lalai. melalaikan amanah itu. Nah, beda dalam, sistem politik demokrasi, ya. Mmm, Orang tidak dilihat ketakwaannya, tidak dilihat keamanannya, tetapi orang berlomba-lomba mengejar jabatan karena memang di situ ada, hal yang menggiurkan, mhm. ya, kekuasaan yang menggiurkan di situ, termasuk ya, tentu, bisa banyak dapat materi dari jabatan tersebut. Ya kita bisa lihat kan, kepala-kepala daerah yang tadinya sebelum jadi kepala daerah, ya kekayaannya seperti ini, setelah menjadi kepala daerah, oh luar Luar biasa. biasa. Padahal ya gaji kepala daerah itu kan tidak seberapa sebenarnya. Ya, tetapi kenapa kemudian kok bisa memiliki harta yang berlimpah, ya. Nah, tentu ya ini perlu dipertanyakan dari mana, ya, dari mana. Nah, itulah, eee, banyak hal-hal ya dalam sistem politik demokrasi itu yang ini ya, itu tadi yang saya katakan bahwa ketika kepala daerah itu terpilih, maka mereka akan, melakukan korupsi ya, Mmm, memperdagangkan jabatan dan kebijakan, ya mmm, serta berkolusi dengan para kapitalis, pemilik modal. Jadi memang ya itu dibiayai oleh pemilik modal, kerjasama dengan para kapitalis yang, memodali mereka pada saat, kampanye ya pemilihan kepala
daerah. Sehingga yang terjadi nanti itu adalah, kepentingan di kemaslahatan rakyat itu justru terabaikan karena dia sudah berutang budi dengan kapitalis yang telah, membiayai ya kos politiknya, ya. Sementara amanah dia untuk mensejahterakan rakyat itu terabaikan sehingga beban rakyat ini semakin berat dari hari ke hari. Kita lihat betapa banyak orang miskin ya, jadi silih berganti ini pemilu pilkada ini berulang kali dilakukan yang tidak ada perubahan Mhm. apa-apa, yang terjadi hanyalah pergantian, Mmm, ganti menteri, ganti bupati, ganti gubernur, ganti wali kota dan sebagainya, tapi hasilnya tetaplah sama. bahkan Iya, lebih bahkan lebih parah ya, kemiskinan dan kemungkaran tetap terjadi di eee, mana-mana, kriminalitas, tetap, tidak bisa terbendung ya, dan lain sebagainya. Nah ini, ya karena memang Eee, sistem, demokrasi ini ya memang bukan asasnya ketaatan kepada Allah, mhm, tetapi ya itu lagi di situ ada, manfaat yang ingin didapat oleh mhm, orang-orang yang ingin menjadi kepala daerah tersebut, iya. masya Allah, Kita bisa lihat kan ya, sehingga efeknya adalah ya banyak kepala daerah saat ini yang kemudian tersangkut korupsi. korupsi. Tidak usah jauh-jauh ya, gubernur kita saja Sulawesi Selatan ya itu kan ya saat ini kan lagi terjerat korupsi, ya kan. Padahal dilihat orang menganggap bahwa dia itu baik. Nah kalau Mhm. orang yang dianggap baik saja bisa terjerat korupsi, bagaimana yang memang orang yang tidak baik? Ya jadi memang benar apa yang yang dikatakan oleh salah satu tokoh nasionalnya bahwa jangankan, ustadz atau kiai, Mmm, ya, malaikat saja yang masuk dalam sistem politik Indonesia itu keluar jadi iblis. Faktanya kan seperti itu, ya. Nah, itu benar apa adanya itu ya. luar Kita biasa. melihat, buktinya seperti apa, saksinya seperti apa. Ya, Ya baik, Ustaz. Tadi ini sudah dipaparkan yang panjang lebar terkait perbandingan bagaimana kemudian, sistem pemilihan di dalam Islam, ya, bagaimana kemudian fakta-faktanya. Lantas ini mungkin bisa menjadi pertanyaan juga bagi para pemirsa Ramadan Baraka, lantas apa yang harus kita lakukan, Ustaz? iya, Untuk kemudian, eee, apa kita kan, Ustadz kan sudah memaparkan fakta terkait iya, Islam ini. Lantas apa yang harus kita lakukan agar supaya, kita itu bisa hidup iya, dalam sistem Islam? iya, Tafadhol, Ustaz. ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya setelah kita mengetahui bobroknya sistem Heeh, demokrasi. Nah, tugas kita adalah kemudian menyampaikan ke saudara-saudara kita kaum muslimin dan umat-umat lainnya ya agar supaya, kemudian meninggalkan sistem bobrok demokrasi ini yang mhm, terbukti telah menyengsarakan rakyat mhm, ya. Jangan justru terus mempertahankan. Ya, jadi kita jelaskan ke umat, ya, kebobrokan sistem demokrasi ini, kemudian kita jelaskan, sistem Islam, ya, mhm, bahwa dalam Islam itu seperti ini, ketika Islam itu diterapkan secara kafah, secara menyeluruh atau totalitas, maka dia akan menghadirkan kerahmatan, mhm, menghadirkan kemaslahatan dan, manfaat serta mencegah kemafsadatan atau menolak, keterpurukan. Ya, ini kalau Islam diterapkan secara kafah, ya. Tapi yang terjadi adalah ya, ini umat ini terus saja ikut terlibat dalam sistem demokrasi ini, mhm, iya. Jadi dengan terlibatnya umat ini dengan, sistem demokrasi ikut turut serta memilih, ini sebenarnya semakin memperpanjang nafas demokrasi yang sebenarnya sudah sekarat. Jadi keterlibatan, umat ini, terhadap sistem pemilihan sistem demokrasi ini itu sebenarnya semakin memperpanjang nafas demokrasi yang sebenarnya sudah sekarat. oh iya iya, Ya, sebenarnya, demokrasi ini sudah kelihatan bobroknya di heeh, mana-mana. Bahkan di Amerika sebagai nenek moyangnya negara demokrasi pun sudah terlihat bobroknya, ya. mhm, Nah, kenapa kita justru mayoritas penduduknya beragama Islam justru tetap saja mempertahankan mmm, sistem demokrasi ini? Bahkan di kita ini dipuji-puji oleh, barat ya, bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling demokratis, ya, bahkan mengalahkan, demokratisnya negara nenek moyangnya demokrasi. Nah ini kan masyaallah, pujian-pujian yang kemudian membuat kita terlena bahkan bangga, heeh, ya, kita bangga padahal ini ya dipuji sebagai negara yang paling paling demokratis. demokratis, Padahal sebenarnya sistem demokrasi itu adalah racun ya yang disuntikkan oleh, orang-orang kafir penjajah untuk menjajah negeri-negeri kaum muslimin dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan pendidikan, dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi upaya masyaallah, kita adalah menyadarkan ke umat, menyampaikan ke umat agar supaya segera ya
mencampakkan sistem demokrasi ini dan mengambil sistem Mhm. Islam. Dan tentu ya bersama-sama ikut memperjuangkan agar supaya sistem Islam ini bisa diterapkan di muka bumi ini. Ya bukan hanya sekedar menjadi penonton, tetapi ikut terlibat ya secara aktif dalam, memperjuangkan tegaknya syariah, ya, seperti itu. Baik, syukran Ustaz. Berbicara terkait demokrasi tadi Ustaz, itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan, rakyat ini atau umat ini kemudian tetap kekeh dengan sistem ini? Mhm, Ketika kemudian kita menyampaikan Islam, ketika kemudian kita menyampaikan dakwah Islam ke tengah-tengah masyarakat, itu kenapa kemudian, begitu sulit kemudian untuk mereka mereka terima, bahkan kemudian kekeh dengan, iya. sistem yang ada pada hari ini? Kira-kira menurut pandangan Ustadz, apa sih yang melatar belakangi hal itu? Iya. Nah, Tafadhol ini Ustadz. yang menjadi persoalan besar Mhm, di tengah-tengah umat ya, karena umat ini, masih menganggap bahwa sistem demokrasi ini adalah sistem yang terbaik dari sistem yang apa, dari sistem yang buruk. Artinya ya dia mengatakan bahwa sistem semua sekarang buruk, tetapi demokrasi inilah yang terbaik dari yang terburuk, mhm, ya. Nah, dia menjadi sebenarnya umat menyadari hal itu mmm, ya. Yang kedua kemudian, ya memang, umat ini dari sejak kecil, bahkan sejak lahir kita sudah dicekoki dengan sistem demokrasi ini, ya sehingga ya, sistem apa, sakofa-sakofa asing termasuk demokrasi ini sudah mendarah daging dalam pikiran kaum muslimin, sehingga mmm. ya memang agak, susah, bukan berarti mustahil Oh, ya, iya ya iya. agak berat untuk, menghilangkan ya sakofa-sakofa asing dalam pemikiran kaum muslim, karena memang ini sudah sistematis ya dilakukan oleh orang-orang kafir penjajah untuk meracuni pemikiran kaum muslimin. Mhm, Ya sampai-sampai parahnya itu pemikiran kaum muslim, sampai-sampai menganggap bahwa sistem demokrasi itu sesuai dengan Islam, bahkan menganggap bahwa sistem demokrasi itu ajaran Islam ya, nauzubillah summa na'udzubillah. nauzubillah. Bagaimana mungkin kemudian, demokrasi ini sesuai dengan Islam, padahal demokrasi itu kan, menyekutukan Allah, itu kemusyrikan terbesar. Mhm, Sementara Islam itu adalah agama yang memerintahkan untuk mentauhidkan Allah. Jadi masyaallah. bagaimana kemudian mau mentauhidkan Allah dengan menggunakan sistem yang menyekutukan Allah. Iya. Nah, kita bisa lihat kan asas demokrasi itu kan kedaulatan di tangan rakyat. Mhm, Ya, artinya bahwa rakyatlah yang berkuasa untuk membuat aturan, mhm, rakyatlah yang berkuasa untuk membuat hukum mmm, melalui perwakilannya di mhm, parlemen, mmm, ya. Sehingga yang terjadi adalah ya, karena manusia itu pemikirannya terbatas, sehingga yang terjadi, mhm, bisa saja halal menurut Islam itu kemudian diharamkan, begitupun sebaliknya haram menurut Islam untuk kemudian dihalalkan. halalkan. Kan banyak kan, aturan-aturan seperti itu yang lahir dari sistem, demokrasi ini. Misalnya minuman keras yang baru-baru Ah, ini sempat dilegalkan ya, iya, meskipun kembali dicabut ya mmm, karena, umat ini, protes ya. Jadi minuman keras dalam Islam itu kan jelas iya ya, Ustadz, innamal khamru wal maisir maisir. wal ansabu rijsun jadi minuman keras itu haram. Ya, tetapi dalam sistem demokrasi itu ya yang apa, yang hasil keputusannya itu adalah suara terbanyak, suara mayoritas, Dikasih pilihan karena Ustadz ya ya? dikasih pilihan banyak yang menyetujui bahwa boleh minuman keras, Mhm, ya sehingga minuman keras itu dilegalkan. mmm, Ya, ini kan yang jelas-jelas haram dihalalkan. Ya, banyak lagi seperti, prostitusi, perzinahan ya. iya Ustadz, Ya itu jelas, dilarang dalam Islam ya, "La taqrabuz zina," janganlah kalian mendekati zina. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Nah mmm, di sistem, demokrasi ini itu sah-sah saja ketika itu dibolehkan selama yang setuju lebih banyak, ya. mmm, Jadi sekarang itu kan prostitusi itu dibolehkan, iya ya Ustadz. asal apa, dilokalisasi ya, Heeh, dilokalisasi. Jadi kalau mau berzina ya ke sana ya, ada tempatnya ada khusus lokasinya Ustadz. lokalisasinya ya di sana halal, kalau di sini haram, ya Mmm, di sana halal. Ini kan aneh. Ya, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah kemudian dia halalkan. iya Nah, Ustadz, sementara dalam sistem demokrasi, dalam sistem Islam itu, kedaulatan itu di tangan syara, mmm, artinya, Allah lah yang Allah dan Rasulnya lah yang berdaulat untuk membuat hukum. Jadi apa yang dihalalkan oleh Allah, itu yang kita ambil dan kita jalankan, dan apa yang diharamkan oleh Allah itulah yang kita, tinggalkan dan jauhi. Iya, jadi dalam Islam itu halal dan haram itu jelas, hukumnya mutlak, ya mhm, tidak bisa lagi ditawar-tawar, mhm, tidak bisa lagi didiskusikan, diskusi-diskusikan. Yang boleh didiskusikan dalam Islam itu adalah perkara, teknis, perkara yang hal yang mmm, mubah, ya. Misalnya kita membuat satu apa,
ini apa, mau membangun masjid, ya Mmm, kan, membangun masjid. Nah, itu bisa kita musyawarahkan, ya siapa kita pilih siapa ketuanya, bendaharanya, ya kan. Kita diskusikan, musyawarahkan bagaimana bentuknya, ya, modelnya dan sebagainya. Itu perkara teknis, bisa dimusyawarahkan dalam Islam. Tapi kalau misalnya nanti ada yang bertanya, masjid kita, sholat kita ini menghadap ke mana? Ya itu tidak bisa lagi didiskusikan, ya mmm, sholatnya itu ya harus menghadap kiblat. kiblat, itu tidak perlu lagi dimusyawarahkan. Nah, itu dalam apa, dalam Islam itu hal-hal seperti itu tidak boleh dimusyawarahkan, sudah jelas. Ya wajib menghadap kiblat, ya haram minum khamar, haram berzina, tapi dalam, demokrasi ya itu semua bisa dimusyawarahkan, halal jadi haram, haram jadi halal, ya. Nah itu, ya, jadi kenapa kemudian umat ini, susah ya untuk meninggalkan demokrasi, karena memang dari awal itu sudah dicekoki dengan paham-paham, ini ya, sakopa-sakopa asing ya, termasuk demokrasi ya. Sudah mendarah daging, bahkan sejak lahir kita dicekoki dengan, pemahaman ini, sehingga umat Islam itu, pemikirannya itu sangat kacau, bahkan menganggap bahwa demokrasi ini ya sesuai dengan Islam, bahkan, eee, ini ajaran Islam. Nah, ini kan luar biasa ya, kacau pemikiran, kaum muslimin hari ini. Ya, begitu Ustaz. Luar biasa, Ustaz. Luar biasa pemaparan fakta-faktanya, Ustaz, ya, tadi. Iya, Tadi dibahas tentang pemaparan fakta bahwa di dalam sistem ini, hukum itu kemudian ada di tangan rakyat, iya, sedangkan di dalam Islam hukum itu ada di tangan syara. iya, Lantas mungkinkah Ustaz, kemudian berbagai kemudian bencana yang ada di negeri kita, itu kemudian terjadi karena kita tidak taat terhadap Allah atau seperti apa Ustaz pandangan iya, Kakak dulu? iya, betul ya. Jadi Islam itu kan, rahmatan lil alamin, ya. Allah sendiri menegaskan bahwa, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," ya, bahwa tidaklah aku mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Ya, menurut para mufassir ya, makna rahmatan lil alamin ini ada 2. Yang pertama itu jalban lil manafiq awil masalih, yaitu menghadirkan manfaat dan kemaslahatan, ya, bagi siapa? Ya bagi kita semua umat manusia, bagi hewan, bagi tumbuh-tumbuhan dan bagi seluruh alam semesta. Nah, bukan hanya itu, ya, karena makna yang kedua dari rahmatan lil alamin adalah daf'an anil mafasid, yaitu mencegah timbulnya, mencegah potensi, mencegah kemungkinan munculnya kemafsadatan, munculnya kerusakan yang akan menimpa alam, menimpa kita dan menimpa makhluk lainnya. Inilah makna rahmatan lil alamin yang dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Mhm, Nah, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala, menegaskan dalam, surah Al-Anbiya ini, maka makna rahmatan lil alamin itu adalah hadirnya manfaat dan kemaslahatan serta tertolaknya, tercegahnya kemafsadatan. mhm, Nah, ini benar-benar merupakan tujuan, syariat Islam itu diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja ya, impian untuk hadirnya manfaat dan kemaslahatan serta tertolaknya, tercegahnya kemafsadatan ini tidak akan mungkin terwujud tanpa Islam diterapkan mmm, secara kafah. mhm, Ya, tidak akan mungkin terwujud tanpa Islam diterapkan secara betul, menyeluruh. Jadi kalau, Islam hanya ada dalam individu-individu, ketika Islam hanya ada dalam pribadi-pribadi, maka tidak akan mungkin Islam menghadirkan kerahmatan, tidak akan mungkin Islam menghadirkan kemaslahatan, dan tidak akan mungkin Islam bisa mencegah kemafsadatan. mhm, Yang justru ada adalah, ya Allah akan murka, ya, mhm, Allah akan murka, ya. Jadi, jelas kan, apa, dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, jika, saja penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu mhm, keberkahan, baik itu dari langit maupun dari dari bumi. Jadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama, ya, walakin kazzabu, akan tetapi ya mereka mengingkari, ya mmm, fa'asnaum bima kanu maka kami siksa mereka, ya akibat dari perbuatan mereka. masyaallah, Jadi, ini yang terjadi, ya bukan justru Islam ini menjadi rahmat bagi umat manusia, justru sebaliknya. Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri yang telah mencampakkan hukum-hukum Allah. mhm, Allah lah yang membuat hukum ini, dan ya Allah lah yang membuat, menciptakan dunia, bumi dan isinya ini, ya maka Allah lah yang harus, aturan Allah lah yang harus digunakan, aturan Allah lah yang harus, diaplikasikan, ya. Jangankan kita, bumi dan manusia ya,
ya elektronik saja ya, seperti mic, misalnya Mhm. HP, ya laptop, mesin cuci itu kan ada, panduannya Mmm, panduannya, ada buku panduannya mhm. bagaimana cara penggunaannya kan. Nah, kalau misalnya laptop, ya kita pakai panduan mesin cuci misalnya direndam 30 menit, ya kira-kira yang terjadi seperti apa, Ustaz? Rusak laptopnya, Rusak Ustaz. kan? Nah, karena tidak sesuai panduannya. Nah, begitu pula dengan kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah diberikan panduan yaitu Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tetapi faktanya dari kita, ya banyak justru dari kita itu justru mencampakkan panduan itu, Mhm. mencampakkan Al-Quran itu dan kemudian mengambil aturan buatan manusia. Sehingga yang terjadi adalah seperti tadi, ya laptop direndam, ya menggunakan panduan mesin cuci maka rusak. Nah, kita pun seperti ini. Mhm. Kita sudah diberikan panduan tapi kemudian kita Mengabaikan. mencampakkan panduan itu. Ya kemudian mengambil, hukum buatan manusia yang terjadi adalah kerusakan. Ya, jadi, ya kaidah usul mengatakan, "Haitsu ma yakunu syar'i takunu maslahat." Jadi di mana saja syariat diterapkan pasti di situ ada maslahat. Nah, begitupun sebaliknya ketika syariat itu tidak diterapkan maka di situ ada ya murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi ya musibah terjadi di mana-mana, silih berganti sudah longsor, banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, ya dan lain sebagainya. Ya, saya kemarin bulan, 7, 8 itu saya sempat jadi relawan di Masamba itu, ya Mhm. kurang lebih 3 bulan itu, ya banjir bandang ya. Nah, ini kan disebabkan karena ya selain faktor alam, yang kedua adalah ya karena memang tidak diterapkannya hukum-hukum Allah sehingga Allah murka. Ya itu tidak bisa dipungkiri ya, Mhm. Allah yang punya, alam ini, Allah Mhm. yang menciptakan ya kalau Allah marah Mhm. ya Allah mau apakan ini ya terserah Allah. Ya betul, Iya, Ustaz. seperti itu. Ustaz, ada pertanyaan nih, Ustaz. Iya, Eee, Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair atas penjelasannya, Ustaz, luar biasa. Mungkin para pemirsa juga, tercerahkan iya, dengan penjelasannya Ustadz terkait, sistem Islam dengan sistem demokrasi yang ada pada hari ini. Nah, tadi dibahas terkait Islam kafah. Nah, iya, Islam kafah itu apa sih sebenarnya, Ustaz? iya. Apa dulu? Jadi, menarik pertanyaannya ini. Ya, dari Mmm, siapa tadi yang bertanya itu? Iya. dari saudara Oh, iya. dari peserta, Ustaz. Oh, iya. Jadi, ya pertanyaan menarik, Islam kafah ya. Kan ada yang mengatakan bahwa ya sebenarnya kita ini sudah menjalankan Islam. Mmm. Di Indonesia ini, di negeri kita ini, ya kita tidak dilarang untuk puasa, Mmm. sholat, zakat, haji, ya bahkan ya zakatnya itu dikejar-kejar kita, ya wakaf kita dikejar-kejar, ya. Saking maunya diterapkan Islam itu, syariat Islam itu, iya, kalau tidak salah PNS itu kan secara otomatis itu ini ya, dipotong gajinya untuk zakat, ya. Mmm. Jadi, kurang apa kira-kira? Kan ada yang mengatakan demikian, ya betul ya. Jadi, ya kita memang sudah melaksanakan, syariat ya. Nah tetapi, syariat yang kita jalankan ini baru, syariat sebatas lingkup individu, ya seperti puasa, sholat, zakat, haji dan sebagainya. Belum, syariat yang mencakup dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti dalam hal ekonomi, sosial, ya, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Nah, Islam ini diturunkan bukan untuk diterapkan secara parsial atau sepotong-sepotong. Islam ini diturunkan bukan untuk diterapkan hanya dalam aspek tertentu, tetapi Islam diturunkan untuk diterapkan secara kafah, ya, secara menyeluruh atau totalitas sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah." Ya, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu ya masuklah kalian fi silmi, ya ke dalam Islam kafah, itu Mhm. menyeluruh Mhm. ya, menyeluruh itu totalitas. Mmm. Ya, akidah kita, apalagi ibadah kita, muamalah kita, munakahat kita, semuanya ya termasuk dalam hal ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum dan pemerintahan. Termasuk pemerintahan itu Mmm. harus ya menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala bukan justru, aturan, lain, bukan aturan buatan manusia. Ya, yang faktanya sekarang ini kan ya oke, puasa, sholat, zakat kita ambil, Mmm. ya tapi aturan ekonomi kita menggunakan sistem ekonomi kapitalis, ya Mmm. kan. Sistem pergaulannya seperti apa ya pergaulan kita saat ini kan dalam Islam itu ada juga sistem pergaulan, ya. Kalau Mmm. sekarang sistem pergaulannya ya pergaulan bebas, Bebas. ya luar biasa ya. Kemudian
dalam hal politik, ya pemerintahan, ya kita tidak menggunakan sistem politik dalam Islam. Justru yang kita ambil adalah sistem politik demokrasi yang notabene bertentangan dengan Islam. Nah, makanya bagaimana kemudian Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau kemudian yang kita ambil itu hanya ajaran ritual dan spiritualnya semata. Sementara ajaran, politiknya, ya dan lain-lain itu justru kita campakkan, ya, kita buang dan justru yang kita ambil adalah, sistem buatan manusia, ya. Makanya Rasul itu sedih, ya, sedih sampai-sampai Rasul itu mengadu kepada Allah, ya. Wa qala Rasul, "Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadza, Qur'ana mahjura." Jadi berkatalah Rasul, "Ya Rabb, ya wahai Tuhanku, inna qaumi hadza, sesungguhnya kaumku ini," kata Rasul, "tahazu hadzal Qur'an, menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sebagai sesuatu yang diabaikan." Rasul itu sedih, ya, sampai-sampai mengadu kepada Allah karena diabaikannya Al-Quran ini oleh kaum muslimin. Iya, Mhm. begitu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Tidak terasa Ustaz ini kita sudah, hampir berada di penghujung waktu. Mungkin di akhir pembahasan kita pada hari ini Ustaz, mungkin ada closing statement atau mungkin penyampaian pada para pemirsa? Tafadhol Ustaz. Iya, baik. Jadi, eee, ya sebagai kesimpulan sekaligus closing statement-nya bahwa, sistem ya, pemilihan kepala daerah dalam Islam itu memiliki banyak keunggulan Ustaz ya. Setidaknya ada 3 keunggulan dalam sistem, pemilihan kepala daerah dalam Islam itu. Yang pertama itu, sangat efektif dan efisien ya, Mmm, berbiaya sangat murah, ya mmm, bahkan nyaris tanpa biaya iya iya. ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, diangkat dan diberhentikan oleh, kepala negara. Jadi Mmm, tidak perlu pakai, pemilihan. ya pemilihan seperti dalam sistem demokrasi ini ya. Ya, jadi berbiaya sangat murah bahkan nyaris tanpa biaya ya. Jadi problem politik biaya tinggi sebagaimana dalam sistem demokrasi dengan berbagai dampaknya itu tidak akan terjadi. Ya, dan triliunan uang rakyat itu tidak akan tersedot hanya untuk sekedar pemilihan kepala daerah dan itu bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu akuntabilitas pemimpin ini akan, terjamin ya. Jadi kepala daerah itu bisa diberhentikan, segera ya, jika melakukan pelanggaran, penyimpangan, kezaliman, atau ketidakmampuan, Mmm, atau karena faktor lainnya ya termasuk, juga nanti, demi untuk penyegaran dan peningkatan, kinerja. Sehingga program pemerintah ini akan berjalan efektif, kemudian keterpaduan dan keharmonisan pemerintah pusat dan daerah ini akan, terwujud. Ya, kemudian yang ketiga, ya, partisipasi rakyat akan tinggi, mhm, ya, dan kontrol terhadap kepala daerah itu akan mudah. Nah, sebab, pada proses awal itu rakyat dan wakil mereka itu bisa memberikan masukan terkait sosok pemimpin atau kepala daerah yang mereka inginkan. Nah, jadi rakyat bisa memberikan masukan kepada khalifah, "Seperti ini loh sosok pemimpin yang kami inginkan di, wilayah kami." Dan, kepala negara atau khalifah itu akan sangat terdorong untuk memenuhi aspirasi itu. Ya, pasalnya jika khalifah, jika rakyat dan wakil mereka itu tidak senang atau tidak ridho atas, pemimpin mereka, maka ya khalifah harus menggantikannya. Sehingga ya partisipasi rakyat dalam mengontrol kepala daerah itu akan bangkit, ya. Nah, jadi begitulah, kepala daerah dalam timbangan syariah, ya. Jika tuntunan Islam, ya dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah itu terapkan, ya tentu dalam, kerangka sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah rasyida ala minhajin nubuwah, maka, kepentingan dan kemaslahatan rakyat ini akan, terpelihara ya, cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran akan terwujud dan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk negeri. Ya tentu selama mereka menerapkan Islam secara kafah, seperti yang disampaikan saya, menerapkan Islam secara kafah atau menyeluruh baik dalam, lingkup individu, keluarga maupun dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yaitu, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Jika saja penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, dalam artian bahwa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan, termasuk perintah Allah dalam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal pemerintahan, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan membukakan pintu-pintu keberkahannya, baik itu dari langit maupun dari dari bumi. bumi. Nah, begitu luar biasanya Mmm, Islam ketika diterapkan secara sempurna. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna dan
ketika diterapkan secara paripurna maka akan melahirkan kerahmatan bagi seluruh alam Masya semesta. Allah. Ya, saya kira demikian. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis, astagfirullahalazim, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas Iya, penjelasannya. afwan, ya. Kami juga ucapkan, jazakumullah khair kepada para pemirsa Ramadan Baraka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa di kajian-kajian selanjutnya, di kajian-kajian selanjutnya yang insyaallah akan menemani para pemirsa yang ada di rumah. Kami ucapkan jazakumullah khair, tertutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.